أكرمنا بأنوار الإيمان. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى سيدي ولد عدنان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tahirin yang mudah-mudahan kita sekalian selalu diberikan cucuran pandangan rahmat serta limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kembali kita berkumpul selesai bersama menjalankan sholat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya kita berharap apa yang kita gawikan ini akan menjadi amal ibadah terbaik tercatat di setiap lembaran amal yang bakal kita baca kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penyebab Allah meridhai kita di dunia, terlebih lagi di negeri akhirat yang dilambangkan keridhaan tersebut dengan syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan membaca, meneruskan dari kajian kita dari kitab Arba'in Nawawiyah, yang dimana hadis kita pada pagi hari ini diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sekelompok manusia dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, mereka itu berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seraya mereka menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, orang-orang yang mempunyai sarwah, kekayaan, mereka itu pergi membawa pahala-pahala yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka itu menjalankan salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata menanggapi pernyataan mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian apa yang kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya dengan setiap tasbih itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap takbir sedekah.
wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahmid ucapan alhamdulillah dan tahlil la ilaha illallah itu semuanya adalah sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin 'anil munkarin sadaqah. Memerintahkan kepada kebaikan itu sedekah dan melarang dari kemungkaran itu sedekah. Wa fi buti ahadikum sadaqah, dan di dalam kehormatan kalian di dalam menyalurkan hasrat biologis kepada istri itu juga sedekah. Kalau mereka menjawab, ya Rasulullah, ayat di ahadina syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah ketika seorang mendatangi istrinya dan menuntaskan syahwatnya maka dia mendapatkan pahala? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Apa pendapat kalian jika diletakkan di tempat yang haram, tidak boleh bagi dia untuk meletakkannya, dia dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, maka begitu juga apabila diletakkan di sesuatu yang halal, kana lahu ajrun, bagi dia pasti akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis yang kita baca ini cukup panjang, dan tentunya kata para ulama, hadis ini mempunyai pengertian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk at-tanafus fil khair, saling berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan dan tidak membatasi kebaikan menggapai pahala hanya dengan kita melakukan amaliyah mahdoh yang murni antara kita dengan Allah seperti sholat dan puasa semata. Walaupun untuk kita menjalankan sholat harus selalu dikerjakan, jangan ditinggal. Begitu juga dengan puasa, istiqomah, selalu mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Tetapi ketika kita keluar dari sholat, keluar dari puasa, masih banyak lagi amal-amal baik yang bisa kita gawikan, yang seluruhnya akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang perihal sahabat-sahabat mereka yang Allah berikan kelebihan harta, ada kalangan sahabat itu di antara mereka yang kaya, ada juga di antara mereka yang buntu, duit tak datang. Jadi yang buntu ini mikir mereka, lemah niat jadi wong kaya. Ngapa lemah itu? Ya mereka itu kan di dunia ini hidupnya lemah, makan tinggal makan, minum tinggal minum, berpakaian yang mewah. Dan mereka juga di samping itu pacak beribadat seperti kita sholat, puasa, dan kelebihan mereka pakai sedekah. Dengan duit banyak yang mereka punya bisa sedekah, kita dibutuh. Nah, apa dia kita sedekahkan? Nah, kalau ini keadaannya, di dunia mereka lemah bagi orang kaya, di akhirat tambah lemah. Aku kehidupan mereka pastinya lebih unggul dari itu dengan melalui sedekah yang mereka dermakan itu. Kita di dunia sudah sarau, makan lagi susah. Kaki di akhirat tambah susah itu. Atau minimal derajat itu di bawah mereka yang kaya. Seakan ini membuat ganjil, dan ini luar biasa ya. Semangat para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tahu hakikat kehidupan, bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan di negeri akhirat. Mungkin mereka bisa nahan
dengan keterbatasan yang mereka miliki di dunia. Tapi kaki di akhirat rugi niat katanya. Kalau kami tidak banyak sedekah dan kami tidak sedekahkan duit. Ya, itu. Jadi dari hadis ini para ulama menyatakan memang kita ini pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, poin pertama, untuk jadi wong kaya itu tidak dilarang dalam syariat. Kita ini tidak dilarang untuk punya duit, tidak dilarang punya harta. Makanya tidak benar kalau ada orang yang memahami agama, kalian duduk mantap, jangan berikut di dalam masjid, banyak-banyak melintir tasbih, tak usah kalian nak begawi, biarlah anak bini tinggalkan di rumah, serahkan kepada Allah yang maha pemberi rezeki, kita tawakal sama Allah. Nah, tidak benar ini. Apalagi menelantarkan yang salah. Duduk di masjidnya tidak salah, tapi menelantarkan. Apalagi dia sebagai kepala rumah tangga, dia wajib untuk memberikan nafkah kepada anak bini. Nah ini jadi catatan yang penting. Jadi jadilah uang yang menunaikan hak setiap yang wajib untuk diberikan haknya. Jadi kita punya anak bini, wajib untuk kita berikan nafkah, maka wajib untuk kita berikan kepada mereka. Biar dapat rezekinya harus usaha keluar dari masjid. Setelah mengerjakan kewajiban, kita cari nafkah, mencari rezeki, buat tabung min fadlillah. Carilah keutamaan dari Allah berupa rezeki yang dibagikan kepada hamba yang dalam berusaha. Jadi untuk jadi wong kaya itu tidak kasih larangan. Itu. Kemudian yang kedua perlu kita pahami, yang dilarang itu ketika kita punya harta, kita punya dunia, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Pertama yang dilarang melalaikan kita dari kewajiban. Itu yang dilarang. Sibuk nyari rezeki, sholat subuh tidak. Nah ini yang dilarang. Jadi percuma kayak gini. Untuk apa dia nyari rezeki? Tunjuk makan ke anak bini. Tujuan tunjuk makan anak bini itu untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban. Biar aku dapat pahala. Sholat ditinggalkan. Mana dapat kaki pahala besar dia? Jadi boleh kita punya harta, boleh kita berusaha, tetap kewajiban yang Allah perintahkan harus ditunaikan. Bahkan diprioritaskan kewajiban dulu. Sudah kita kerjakan kewajiban, baru kita mencari rezeki, baru kita berusaha untuk menjemput karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanapun kesibukan kita, apapun gawian profesi kita, jangan melalaikan diri kita dalam menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, aku kalau Ramadan kemarin semangatnya, tapi tak tahu ngapa kalau luar Ramadan ini caknya desurian, caknya banyak setan yang aku ini. Kata setan terkejut dia. Kamu nyala aku. Kita kan setan sama setan jangan saling salah. Nah itu kata bilang. Jadi memang kita ketika keluar dari bulan Ramadan masuk Syawal ini jangan sampai terlena. Makanya para ulama mereka memberikan nasihat yang penting ketika keluar dari Ramadan semacam kita sekarang, kun abdan rabbaniyah. Jadilah kalian itu hamba Allah yang rabbani, benar-benar mentuhankan Allah. Wala takun abdan ramadaniyan, jangan menjadi hambanya Ramadan. Apa dia arti hamba Ramadan? Mereka yang tak tahu ibadah kecuali bulan Ramadan lain. Kalau Ramadan, Masya Allah, sholat di waktu tidak pernah ditinggal. Sholat berjamaah, baca Quran, sedekah, tak salah-salah. Baca Quran, luar biasa.
sehari sejus. Tapi yang sangat disayangkan, keluar dari Ramadan, selesai kalau ibadahnya. Tidak kenal lagi dengan Al-Quran, Qurannya ditutup, taruh bungkus kain sutra, minyak wangi banyak-banyak, ditaruh di gerobak lemari. Ketika ada acara di rumah dia nak ngaji kali minjem Al-Quran, tak tahu lupa di mana naruhnya. Waktu Ramadan tahun kemarin aku taruhkan. Tak salah di gerobak ini, tapi tak tahu sekarang tak ada. Coba minjem di masjid At-Tahirin, mungkin banyak di sana Al-Quran. Tekon Al-Quran lagi lupa. Apalagi nak baca. Nah ini abdan Ramadan, hambanya Ramadan. Ke masjid tidak lagi. Kalau Ramadan tadi, Masya Allah, di sop pertama melengket tasbih, usyuk yang bangkit. Ketika sudah Ramadan, nanti lagi tak jadi mana lagi batang itu. Kapan dijenguk lagi? Ramadan tahun depan, mungkin ada lagi. Ini salah yang semacam ini. Sama dia jadi hamba Ramadan yang tidak tahu ibadat kecuali bulan Ramadan. Dari sinilah kalau kita lihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memerintahkan kita untuk puasa sunat Syawal, kata beliau, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti setelahnya puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, pahalanya karena kasaumid dahri, dia menggapai pahala seperti orang mengerjakan puasa setahun penuh. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, secara redaksinya memang simpel. Hadis ini memerintahkan kita untuk mengerjakan puasa sunat Syawal sebanyak 6 hari, pahalanya besar seperti setahun penuh. Tapi kalau kita lihat secara detail dari lafaz Nabi summa asba'ahu, kemudian diikuti di sini artinya punya makna tersirat. Sebagaimana kalian di Ramadan itu mengerjakan puasa, maka kalau baca luar Ramadan juga puasa juga. Setelah Ramadan selesai tetap menjalankan puasa, karena Allah akan memberikan pahala uang ibadat di bulan Ramadan. Allah juga tetap menjur pahala ketika uang ibadah di luar Ramadan. Dan puasa ini mewakili seakan beragam macam ibadat-ibadat yang lain. Puasa kewajiban Ramadan, luar Ramadan sunnah. Begitu juga dengan sholat malam kita. Sholat malam disunahkan ada tarawih. Di luar Ramadan masih ada tetap witirnya, tahajudnya, hajatnya, istikharahnya, taubatnya. Banyak sholat-sholat sunnah. Begitu juga dengan amal-amal ibadat yang lain. Baca Quran di Ramadan, kita tetap baca Quran di luar Ramadan. Sholat sunnah di dalam Ramadan, sholat sunnah di luar. Sedekah di Ramadan, kita tambahkan semangat untuk bersedekah di luar Ramadan. Maka inilah makna abdan rabbaniyah, hamba yang betul-betul bertuhan kepada Allah, zat yang maha kekal dalam zatnya, dan kekal juga akan memberikan kemuliaan untuk uang yang ibadah kapanpun dan dimanapun. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi, bertakwa dimanapun berada dan kapanpun dia berada, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi memang kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW menganjurkan puasa, yang mana puasanya kalau misal baca langsung itu lebih afdal. Kalau di Timur Tengah, terkhusus tempat kami belajar di Yaman itu, mereka lebarannya tanggal ke-8 dari Syawal. Iya, biasanya macam itu. Kenapa? Karena ketika di tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, kami sholat Id. Kemudian biasanya banyak orang balik ke rumah istirahat. Kenapa? Malamnya begadang-gadang.
ngidupkan malam hari raya. Nah kan kita tanggal kedua langsung puasa lagi, langsung puasa sunat Syawal tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah 7 selesai puasanya. 8-nya baru lebarannya, sanjo-sanjoan, berkunjung satu sama lain, di kalangan para ulama dan para mahasiswa dan santri. Bahkan diikuti oleh masyarakat sekitar, bukan kalangan tempat pendidikan tapi seluruh masyarakat mengikuti juga yang semacam ini. Jadi ketika Syawal ini lebarannya tanggal 8, kenapa mengambil dari hadis Nabi Tumma atba'ahu, kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi tradisi yang semacam ini tidak akal di negara kita. Kita puasa langsung sunat Syawal, buang makan ketupat kalau kita tidak kebahagiaan. Rendang sama opor itu masih panas, kita nyengok ngecas aja kita di ludah gitu. Nah, jadi tidak akal kalau kita di negara Indonesia. Paling tidak kita ikuti baik di mana kita berada, kita kerjakan seperti itu. Jadi paling tidak pekan kedua yang semacam ini, hari ini sudah masuk ke pekan kedua, Senin kedua. Jadi paling tidak kita agendakan lebih afdolnya untuk puasa Syawal itu diturutkan. Jadi dari tanggal sekarang hari ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu lebih afdal. Kadang-kadang nanya, Ustaz boleh gak kira-kira kami ngerjakan sunat Syawal itu dalam puasa tidak berurutan? Boleh itu. Yang penting di bulan Syawal maka puasa sunatnya sah. Tapi kalau nak lebih afdal berurutan, Ustaz boleh gak digabungkan dengan puasa qada Ramadan? Boleh juga. Walaupun di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat tentang mendapatkan pahalanya. Kalau dalam segi pengerjaan diperbolehkan, dalam mazhab kita Imam Syafi'i menggabungkan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Aku niat puasa qada Ramadan mayoritas dan puasa sunat Syawal tepat hari Senin dan puasa Senin. 3 puasa dalam satu hari boleh, selagi yang wajibnya sikap. Maka puasa qada Ramadan gugur, sunat Syawal dan puasa hari Senin sah. Nah, tapi Imam Ibnu Hajar di dalam mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau dengan digabungkan antara qada dan sunat Syawal ini walaupun sah tapi tidak dapat seperti pahala yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjalankan seperti pahala puasa setahun. Kenapa tidak dapat kurang hitungannya? Karena kata Imam Ibnu Hajar mengutip dari perkataan Imam Nawawi, dan juga ini dihadirkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Jami' Shaghir beliau, dikatakan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang puasa 6 hari bulan Syawal seperti dia dapat pahala setahun penuh puasa. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Setiap kebaikan itu kan di dalam surat Al-A'raf, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, akan mendapatkan 10 kali lipat ganjaran pahalanya. Dan 30 hari di bulan Ramadan kalau dikalikan 10 jadi 300. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10, 60. 300 tambah 60 jadi 300. Itulah jumlah hari dalam satu tahun. Makanya orang yang mengerjakan puasa Syawal sama menyempurnakan bilangan dari 1 bulan di bulan suci Ramadan. Nah, kalau dia gabungkan berarti hitungannya kurang. Dia sudah pulang di bulan Ramadan, baru puasa seumpama 24 hari, qadanya 6 hari. Kebenaran 6 hari aku nak gabungkan dengan sunat Syawal, digabungkan yang kurang aja, bukan 360, tapi 300. Nah, ini menurut pendapat
Jadi kalau nak puasa sah digabungkan, tapi untuk dapat pahala tidak. Jadi afdalnya qadha dipisah, qadha dulu baru kalian sunat syawal. Ini dalam ilmu fikih tidak jadi masalah dan perbedaan. Walaupun Imam Ramli mengatakan sah galau dan dapat galau. Ya. Puasa sunat syawal dapat pahalanya, qadha Ramadan juga gugur kewajibannya. Ya. Walaupun dia digabung menjadi satu hari dengan 3 macam dari puasa yang kita gawikan. Ini perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Yang pengen kita sampaikan bahwa kalau kita jingok di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah motivasi beliau. Jadi apa yang kalian gawikan di bulan Ramadan dengan bermacam ragam dari bentuk ibadat, jangan ditinggalkan. Jangan tinggal di Ramadan. Dan bawa juga ketika kita sudah masuk ke bulan Syawal dan sampai akhir hayat. Makanya istilah Allah dalam Quran itu ketika memerintahkan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pasti kalian akan senantiasa bertakwa. Tattaqun di sini fi'il mudhari, punya makna istimrar, terus menerus. Bukan li'antakunu minal muttaqin, agar kalian jadi tergolong orang yang bertakwa, tidak, tapi agar kalian senantiasa bisa bertakwa kepada Allah. Dan tidak akan senantiasa kecuali kita istiqomah di dalam mengamalkan apa yang sudah kita gawikan pada bulan suci Ramadan. Itu jadi memang di dalam syariat kita dari hadis ini kita dianjurkan untuk la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Artinya mengamalkan syariat Islam kapanpun kalian berada, sampai kalian mati. Itu tugas kita. Karena Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan min adabillah, termasuk adat kebiasaan dari Allah, man asya ala syai'in mata alaihi, siapa yang hidup atas sesuatu keadaan, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan yang biasanya hidup. Kalau keadaannya biasa di masjid rutin, tidak pernah tinggal, puasa sunat dia juga gawikan, Quran sesibuk apapun lagi jualan dia baca Quran. Sekarang ini lebih lemah, tidak baca Quran besarnya, baca HP sambil nunggu wong beli, kita baca Quran lebih berkah semacam ini. Ya, lebih berkah yang didapatkan, dan kita juga memanfaatkan waktu kosong sembari tunggu pembeli. Jadi yang semacam ini luar biasa kalau bisa digawikan. Inilah kalau wong sudah istiqomah semacam ini, insya Allah ajal datang tidak jauh dari keadaan ini. Wong yang biasa melakukan amal baik terus menerus, ketika kematian datang kepada dia tidak jauh-jauh dari sana. Kenapa? Karena dia biasanya hidup dalam keadaan lain, dalam keadaan taat, maka matinya insya Allah dalam keadaan taat. Tapi siapa yang biasa gawian tak benar, gawiannya salah, biasanya tidak jauh-jauh ajalnya pas datang dalam keadaan tersebut. Naudzubillah. Kadang-kadang banyak kita juga kecil hati, giliran besar sedikit sampai karena maka giliran ada organ itu tepat sekali ya itu. Tepat sekali juga biduan, apalagi biduan itu cantik. Nulu dia besarnya sampai tak berani nak ngelarang. Nah ini naudzubillah, kalau tidak taubat ajal datang tidak jauh dari sini. Tidak jauh dari keadaan semacam ini. Naudzubillah. Makanya judul di dalam hadis kita ini tanafus fil khair. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Astabiqul khairat, kata Allah. Berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan. Jadi sahabat-sahabat yang fakir tadi nanya sama Nabi, terasa mereka itu sedih. Lemahnya ya Rasulullah, wong yang kaya yusalluna kama nusalli, mereka itu menjalankan sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa
kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwal. Tapi si kok yang baca kami gawekan kaya mereka. Apa dia sedekah? Mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur dan memberikan amalan kepada mereka. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah sudah memberikan kepada kalian sesuatu yang pacak kalian gawikan, yang mana nilainya juga sama seperti wong yang sedekah. Apa dia itu? Ya setiap tasbih itu sedekah. Apa dia makna sedekah di sini? Makna sedekah di sini dari kata sodako, artinya kejujuran. Dengan kita menginfakkan harta, makanya kita berinfak harta dinamakan sedekah. Dikarenakan apa yang kita perbuat, mengeluarkan harta, mendermakan di jalan Allah, itu membuktikan kejujuran iman yang ada dalam diri kita. Maka disebut dengan sodako. Dari akar kata sodako, sod dan semokof, dari kata sidik, jujur. Nah begitu juga kata Nabi, untuk dapat pahala seperti sedekah itu tidak harus tak mengeluarkan duit galau. Bagi mereka yang tidak punya duit, pacak juga dapat pahala. Dengan apa? Dengan tasbih. Mengucapkan subhanallah itu jangan diremehkan. Kata Nabi kan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dua kata yang mudah digawikan, berat ditimbangan, sangat dicintai oleh Allah. Apa dia? Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Apalagi kalau kita baca amalkan sesudah sholat qobliyah subuh, sebelum azan, sebelum qomat, kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau biasa di sini kan asmaul husna, tapi kalau misal kita baca tambahkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, itu lebih baik. Itu kata Nabi, tasbihnya malaikat yang siapa maconyo terjamin rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukira di masjid maca asmaul husna. Tapi kalau misal di luar sembari nunggu komat, nunggu dagangan, aku tak hafal asmaul husna, nak maca apa deh, nak nunggu komat ini. Dia baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu terjamin. Wong yang maca 100 kali sudah sholat qobliyah sebelum qomat sholat subuh itu, rezeki dia bakal dilancarkan oleh Allah. Dan spesialnya kalau dia banyak utang, insya Allah Allah bantu untuk melunaskan. Ini kan sebab buruknya karena ada sahabat yang ngadu sama Nabi kata banyak utang, pedih kepalanya. Bung nagih terus ke rumah, dia berlagi terus. Ngapu, tak baca namanya. Nak dalam rumah kan jadi tagih, nak keluar tapi bingung aku gawe di luar rumah. Ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya Rasulullah, aku banyak utang. Dan aku ini nyari rezeki tidak dapat. Aku sudah jualan, aku sudah usaha, tidak dapat rezeki. Nah, ajarkan galak kata Nabi. Amalan yang kalau kalian amalkan rezeki lancar, utang lunas. Aku dia itu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Tapi sholat jangan kayak kita. Kalau cari itu aku nak di tempat jualan aku deh, biar macam amalan ini. Sholat subuh dah tidak untuk baca dapat anak lemahnya. Nah amalannya sholat subuh tidak. Ya sholat juga. Sedikit sebentar sholatnya. Tak nyampe 5 menit. Tak nyampe 5 menit. Datang ke masjid. Sebelum pas azan baca subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Nah, sudah selesai pas qomat datang ke masjid sholat 2 rakaat sholat subuh daripada tidaknya. Sudah selesai sholat zikir doa minta sama Allah biar rezeki banyak dan balik lagi tempat jualan. Nah ini lebih berkah, lebih terjamin jualannya lancar, rezekinya banyak dan berkah Allah untuk kita sekalian. Nah, itu. Jadi tasbih ini luar biasa. Bahkan tasbih ini ibadah setiap makhluk.
Ibadah setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Kata Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu di dunia kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga takbir, Allahu Akbar. Begitu juga tahmid, tahlil. Itu adalah ucapan-ucapan baik yang bernilai pahala sedekah. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar. Begitu juga saat kita ngajak atau kawan kita tidak pernah sholat, ayo kita ajak, ayo kita sekali-sekali kita sholat subuh ke Masjid Tahiri. Biarlah kita titipkan, atau kita getiannya jago jualan. Hari ini kau jago jualan aku. Jadi selesai dia sholat, kawannya pun jadi punya dia. Ini luar biasa. Saling tolong-menolong untuk melakukan kewajiban. Begitu juga wa nahyin 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Nengok kawan sebelah galak budi gua. Biasanya sekilo dikurangi ke 100 kan. Jangan, tak boleh. Berdosa kita, tak berkah juga rezeki kita. Misalnya itu. Jadi dengan nasihat kawannya tadi, dia sadar juga. Tak galak juga, tak gitu. Makan haram ke anak bini aku ayah, dia mencari rezeki di bandarinya. Itu juga bernilai sedekah. Bahkan kata Nabi, apa yang kalian gawekan kepada bini kalian itu sedekah itu. Ya, nyampuri bini, nyekel, jangan nyampurkan, nyekel tangan bini. Ya, nyekel tangan bini, tapi pahala juga. Ya, walaupun bisa sudah tua, kadang-kadang segosokan pakai apik sol, itu sedekah. Ya, jangan kita kira tak ada pahala. Terkejut sahabat, ya Rasulullah, madai. Di antara kami menuntaskan syahwat kepada bininya, tak apa, amat lemah, alat banyak pahala kan, itulah lemahnya. Makanya yang kalau ada duduk-duduk, begancang dari bini lagi. Yang jantung, begayur. Kenapa? Kalau dalam hubungan suami istri itu seluruhnya berpahala, seluruhnya ibadah. Terkejut sahabat, kata sahabat, ya Rasulullah, madai kami dapat pahala terus kalau mendatangi syahwat kepada istri kami. Maka kata Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau dia gawekan kaum yang tidak halal? Begitu lain, uang yang tidak halal untuk dia disentuhnya, maka dia dapat dosa. Begitu juga apabila dia masukkan kepada yang halal, lakukan kepada orang yang Allah halalkan. Jadi dari sini juga ya. Terkadang banyak orang yang halal tidak teman, giliran yang haram teman, itu bingung kita. Maka jangan sampai kita membuka pintu haram untuk diri kita sendiri. Ya. Bini terguntang-guntang di rumah, terkepar-kepar, kita hati dia nak pegang-pegang. Giliran uang di luar, cak nafsunya. Bini itu sudah jauh bawa iwak tadi, masih dijikoin dia. Nah, yang semacam ini musibah, musibah. Bisa jadi dengan sebab dia membuka pintu haram atas diri dia kepada perempuan yang tidak haram, itu menjadi penyebab Allah akan hilangkan kenikmatan jiwa yang halal. Kadang-kadang banyak mengadu, Ustaz nggak boleh aku dengan bini aku, jangan marah terus. Atau terkadang ibu-ibu yang banyak ngadu, aku nyinggung laki aku, cak dajjalnya. Aku cak dajjal itu, tak tahu bencinya aku dengan laki aku. Nah, kata anak, coba ibu, apa namanya, introspeksi. Kira-kira ada nggak laki-laki yang ibu teman di luar sana? Adusan, itulah penyebabnya. Kalau ibu membuka pintu haram yang sebenarnya itu tidak boleh dibuka, maka Allah tutup pintu halal tadi. Yang harusnya kita nih menjadi nikmat ketika nyingok yang halal itu jadi nikmat kita. Itulah kenikmatan kita. Tapi kalau kita jadi membuka pintu haram, nyingok binimu, nyingok tetangga yang tidak halal, nah dengan sebab itulah Allah tutup kenikmatan dalam kita hubungan rumah tangga yang halal. Jadi naudzubillah yang semacam itu. Jadi kita kalau sudah terlanjur ya minta maaf dan minta taubat sama Allah Subhanahu wa taala, dan upayakan kita punya tekad untuk bisa betul-betul
menahan diri kita. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari rumah, yang kemudian ada perempuan yang lewat, langsung balik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menuntaskan syahwatnya kepada bininya. Ngapa ya Rasulullah balik? Katanya aku tadi aku lewat, ada terlintas begitu, jadi aku takut hati aku berpaling, langsung balik menuntaskan syahwatnya kepada istrinya sendiri. Jadi memang dalam ilmu fikih kalau misal kita punya kemauan untuk bisa menggawi istri dan bertepatan dengan waktu sholat, afdalnya dituntaskan dulu. Dituntaskan dulu syahwatnya, baru kalian melaksanakan sholat. Ialah lijam ilham, agar betul-betul fokus kita itu terkumpul, tidak melayang-layang pikiran kita. Dan ini akan berlaku di setiap kesibukan yang mengganggu kefokusan kita. Jadi kalau nak makan, tiba waktu sholat, maka yang didulukan makan dulu. Lemaklah kita makan, ingat dengan sholat, daripada kita sholat ingat dengan makan. Tapi sudah sholatnya, jangan kita makan tidak sholat sama sekali. Begitu juga berlaku dengan yang lain. Kita nak ke kamar mandi, kita nak ada aktivitas tuntaskan dulu baru kita laksanakan sholat. Jadi ini adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi penuntun bagi kehidupan kita sisa umur yang hanya singkat di dunia ini. Mudah-mudahan kita sekalian bisa selalu Allah berikan taufik untuk berbekal sebanyak-banyaknya demi kehidupan akhirat yang kekal abadi akan menjadi indah yang kita akan jalankan. Dan kita mohon kepada Allah keistiqomahan kita yang semacam ini, dan ibadat yang biasa kita gawekan senantiasa Allah tetapkan dalam diri kita sampai akhir hayat. Ketika ajal datang, kita diwafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, wa ala kulli niyatin shalihah, wa ala man nawahu aslafun as-salihun, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sembari tunggu waktu isyraq 15 menit lagi kurang lebih, diantari Bapak Ibu kalau ada yang nak bertanya dalam materi atau di luar materi kita. Iya, diantari. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau puasa Syawal diambil hari Senin sama Kamis? Iya, jadi bagus juga. Ini sistematis yang baik ya. Kalau kita tak turutan, tak baca, jadi kita nak pencikan dari Senin dan Kamis ya. Di pekan kedua kita mulai, nanti lagi nak sanjo-sanjoan walaupun ada penuh dengan kehangatan kemarin diangkat 3 loh. Jadi boleh, jadi kerja Senin sama Kamis pekan kedua 2 hari dapat, pekan ketiga Senin Kamis 4 hari, jadi pekan keempat selesai 6 hari. Jadi kita iya dijadwalkan, tapi jangan kita insyaallah lah kerja Senin Kamis agak puasa atau tidak puasa juga. Jadi dijaga. Jadi kita niatkan puasa qadha, puasa Syawal sama puasa Senin atau Kamis. Dapat galau dalam 1 hari 3 puasa. Menurut pendapat sebagian ulama, gugur puasa Ramadan qadhanya dan juga gugur sunat Syawal dan Kamisnya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya saja, apabila istri sudah patuh, sudah semuanya sama suami, ternyata suaminya mau kawin lagi, mau nikah lagi, tapi resmi, maksudnya minta izin, tapi kan seorang wanita tidak akan rela kalau suaminya punya istri lagi. Nah, gimana pendapat Ustaz? Padahal istrinya itu sudah benar-benar patuh, sudah melayani suaminya semaksimal mungkin, sudah setia, sudah baik, bagus pelayanannya. masih suaminya mau kawin lagi. Gimana itu Ustaz? Ya, berarti lah ingin kanji namanya. Iya, bini sudah baik-baik, bagus-bagus, masih nak nyari betina lain tidak? Itu berarti ya namanya nyari sensasi baru. Jadi dalam masalah ini ya
sebagai perempuan ya, memang kita sadari bahwa syariat memperbolehkan untuk seorang laki-laki lebih dari satu dalam rumah tangganya, mempunyai istri. Nah, tapi yang lakinya tadi jingok-jingok diri, ya, jingok-jingok diri. Kira-kira mampu atau tidak? Ya. Memang agama Islam ini memberikan izin untuk lebih dari satu itu kalau dia adil. Ya. Adil dari segi apa? Dari segi nafkah, begitu juga dari segi mabit, ya, nginap. Jadi kalau dia misalnya merasa dirinya itu tidak mampu untuk adil, maka anjuran Al-Quran masih kok lain, ya. Fawahidatan kata Allah itu masih kok jadilah. Jadi syariat Islam ini kadang-kadang banyak yang salah, bukan untuk menzolimi perempuan, kemudian dia menganjurkan untuk banyak-banyak poligami segala macam. Tidak. Justru Islam ini ya kok mendukung para perempuan di pihak para kaum perempuan. Dulu di zaman sebelum Islam itu uang berbini 50 ekor. Ada yang berbini 10. Makanya ada sikap biasa sudah di sebelum datangnya Islam. Jadi 10 ekor bininya kata Nabi tahan 4, ceraikan sisanya. Jadi ada datang Islam bukan uang yang tadinya bininya sikok kemudian suruh 4, tidak. Tapi apa? Yang banyak 10 ekor lebih dari situ disuruh kurangi maksimalnya adalah 4. Itu sejatinya bukan Islam berarti Islam jahat, nggak mau jahat. Dia menganjurkan poligami, kami betina tidak senang. Tidak saja itu, kadang salah persepsi semacam itu. Nah jadi untuk pendapat kita masalah uang yang nak berbini lagi diaturi, ya, tidak ada larangan dalam agama selagi dapat izin dari istrinya dan kemudian dia pacak berlaku adil dan ya baca tak kira-kira uang nak berbini tadi adil. Nah situ kira-kira misal dia dipacak mencukupi kebutuhan bininya dua-duanya, kemudian dia juga bisa berlaku adil, tidak menanjung sikok yang lebih cantik lebih muda daripada yang bini tua. Itu kalau misalnya dia pacak kemudian ada alasan-alasan yang dapat diterima diaturi, ya. Tapi bahkan istri juga kaget dikasih dalam syariat ganjaran besar kalau dia rela daripada lakinya berzina, lakinya berselingkuh, lebih baik dia kawin dengan cara benar. Tapi kalau misalnya dengan dia berbini lagi menelantarkan bini yang tua, nah ini kan berdosa dia. Laki tadi jadi berdosa dengan tidak adanya adil dalam diri dia, tapi dia meneruskan apa yang dia inginkan itu, berbini itu. Jadi di sini ibu-ibu bagi kaum perempuan kalau misal tengok keadaan lakinya, kalau lakinya pacar adil, kemudian memang dia punya alasan yang diterima dalam syariat dia teri, karena memang itu ketentuan syariat memperbolehkan. Kalau selagi adil yang pacar dia adil. Tapi kira-kira lakinya bini sikok lagi tak dikopinya, apalagi nambah bini lagi. Nah, lebih baik tak usah lah. Lebih lemah sikok tu lah. Jadi apalagi bininya sudah baik tadi. Bininya masalahkan lemah, diservis dengan bagus. Kurang apa lagi? Aku dia nak dicari sama baik. Betina itu sama baik. Iya, beda casing lah kata orang. Gitu. Itu pendapat anda saya itu. Dari apa yang kita pelajari, kalau memang sudah istri itu baik, servisannya, dia taat sama suami, tidak neko-neko, kita sikok jadilah. Tapi kalaupun misal ada orang nak berpoligami dengan alasan tertentu yang dapat diterima dalam syariat, kemudian dia juga pacak berlaku adil, maka tidak ada larangan dalam syariat. Wallahu a'lam. Dan anak jangan dikatakan anak mendukung wong begini lagi dah. Jadi kita termasuk wong yang mendukung kawin sikok aja, ya. Karena kebanyakan ketika sudah lebih dari sikok itu susah adil untuk wong kita zaman sekarang.
kecuali orang yang tinjau Allah kelebihan dalam hati. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Di Al-Quran itu kita pernah menemukan kata-kata budak. Harga saya. Jadi bagaimana budak itu kalau disamakan dengan zaman-zaman modern sekarang ini seperti apa? Iya. Memang syariat Islam datang untuk menghapus dan menganjurkan kemerdekaan hamba-hamba sahaya. Ya. Jadi sudah puluh-puluh tahun yang namanya perbudakan itu sudah terhapus kayak gitu. Dan tak baca diilustrasikan dengan budak-budak di modern ya. Budak-budak kecil ya tuh. Budak kecil ya. Tapi kalau hamba-hamba sahaya yang secara menurut syariat itu tidak ada. Tidak ada lagi. Itu bersama hamba sahaya kita beli. Jadi memang hamba sahaya itu diperjualbelikan zaman dulu. Diperjualbelikan. Yang kemudian dianjurkan untuk dimerdekakan. Kenapa? Karena adanya hamba sahaya itu dari zaman sebelum Islam kesian untuk diri mereka dewek lagi tak memiliki. Diri mereka itu punya uang. Jadi apa yang menurut uang maka harus dia kawinkan. Selagi bukan sesuatu yang maksiat. Maka dia tak puas sudah boleh. Puasa sunat haram hukumnya kalau tidak diizinkan oleh majikannya. Sama seperti istri. Kalau dia nak puasa sunat, lakinya tak minjem. Karena ada hajat dengan dia, tak boleh dia puasa. Bahkan termasuk puasa yang haram, puasa yang berdosa. Tuh, kalau kita ilustrasikan dengan yang zaman modern ini, yang nanti lagi secara hukum dengan kata hamba sahaya. Tapi kata para ulama-ulama kita untuk sistematis menjadikan uang sebagai budak itu banyak dengan adanya sistem riba. Di Indonesia alhamdulillah tidak terlalu kuat. Kalau di negara-negara lain yang Anda dapatkan dari kawan-kawan yang ada di daerah barat sana, uang dipaksa untuk berhutang sehingga menjadikan dia sebagai tulenian, sebagai hamba sahaya, bahkan lebih parah dari hamba sahaya. Tidak boleh dia keluar dari kotanya, ngaku ada utang riba. Tiap tahun nambah terus, disita rumah dia, aset-aset dia, tinggal di kolong jembatan. Nak begawe sudah di blacklist oleh segala perusahaan. Jadi jangan tukang tangan hidup dia dengan sebab riba. Makanya riba itu kejamnya. Riba kejam luar biasa. Menjadikan uang bahkan lebih hina dari seorang budak hamba sahaya. Tapi kalau di Indonesia tidak terlalu kejam, tidak terlalu kuat. Walaupun hukumannya kadang-kadang di aset segala macam, tapi masih pacak dia bergawi. Tapi kalau di luar negeri terkadang ada yang tidak lagi nak gawi. Jadi tinggal gulung-gulung nyari untuk makan sehari-hari. Itu namanya perbudakan zaman modern dengan adanya sistem ribawi. Alhamdulillah kita hindari dari segala macam bentuk riba. Makanya kalau memang tak perlu, maka kita komitmennya, walaupun ada perlu, tak usahnya nak pinjam bekar terus. Bekar bahayanya. Berapa banyak uang yang mati, baik yang tadi atau yang ditagih dengan sebab bekar tadi, dan dengan sebab bekar yang tadi jualan kami. Ada kita punya kenalan jualan di pasar Tegas, kami luar biasa. Jadi usahanya walaupun dia jual di kaki lima, tapi luar biasa. Setiap hari itu ada pemasukan 2 juta, 3 juta dulu. Tahun 2007 sampai 2015 dan sebelum ada yang ada mekar duit lemah kan, pinjamnya ketika minjem langsung drastis, yang tadinya insyaallah waya seminggu 70.000 seminggu ya 70.000 100.000 acak aku bayarnya untung saya betul katanya pas hari ini minjem duit mekar, hari itulah dia merosot.
Mengaku dengan kelakuan hari ini. Kadang-kadang bahkan sampai sekarang dia ngomong sama anak, untuk makan lagi susah kan. Yang dulunya untuk sehari sejuta, apalagi Ramadan, oh ini panennya bahkan Ramadan gitu, untuk makan susah kan. Dengan sebab apa? Riba tadi. Makanya Allah katakan yamhaqullahu riba. Allah hancurkan uang yang bertransaksi riba. Itu naudzubillah. Menghancurkan di sini ada dua kata. Yahdi menghancurkan, tapi yahdi itu hancur biasa deh. Tapi dia yamhaq itu sampai ke akar-akar. Gumam, terjadi anak tidak lurus, kemudian untuk makan lagi susah. Makanya jangan sampai kita tersenggolnya dengan yang semacam itu dalam kehidupan dunia, bagaimanapun keadaan kita. Karena Allah akan memerangi orang yang bertransaksi hal tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis sekali. Waalaikumsalam. Ini maksudnya yang kami tanyakan tadi disebutkan salah satu tapi ada tahlil ya. Nah, di situ ada istilah tahlilan. Kemudian untuk istilah kami baca Quran itu ada yasinan. Kemudian kalau menyangkut sawar itu ada sawar, kalau di Jawa kan juga ada sebagian saudara kita itu menganggap bahwa itu bid'ah. Iya. Waalaikumsalam. Jadi uang yang menganggap bahwa tahlilan, yasinan, segala macam bentuk-bentuk peramalan yang digawikan oleh masyarakat bid'ah, mereka itu terjebak dengan istilah. Istilah menurut mereka bid'ah itu yang tidak digawikan oleh Nabi. Itu menurut mereka bid'ah. Padahal yang namanya bid'ah itu bukan yang tidak digawikan oleh Nabi. Karena kalau kita artikan setiap yang tidak digawikan oleh Nabi itu bid'ah, sesat, kemudian kayak dilakon, ala kebanyakan sahabat yang masuk neraka. Karena Al-Quran tidak kata di zaman Nabi tidak digawikan, maka tidak kita katakan bid'ah. Ada tak kira-kira? Yuk kita baca Quran, pakai mushaf di zaman Nabi. Kata Al-Quran dulu itu dihafal di dalam dada para sahabat, ada di pulang pakurmo, ada terbukir di batu. Nah itu Quran zaman dulu. Kalau nak dipakai istilah bahwa setiap zakat di zaman Nabi itu bid'ah yang sesat, itu anak banyaknya sahabat yang masuk neraka. Jadi ini berbeda dengan pemahaman sahabat. Padahal mereka yang merupakan murid langsung dari Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita nak ingat apa dia arti bid'ah? Bid'ah itu adalah ma'uhdita apa yang diadukan yang baru, yang mukhalifat lil kitab was sunnah. Nah, ini yang paling penting. Mukhalifat, dia yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang setiap yang baru bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu yang bid'ah. Adapun kalau misal dia tidak bertentangan, seperti tahlilan, siapa yang mau bertentangan? Kenapa? Karena dalamnya kita baca zikir, ya, yang kemudian kita hadiahkan pahala kepada mayit. Nah, ini bahkan menjadi anjuran dari Nabi SAW bahwa mayit itu kata Nabi seperti uang yang terberat yang lagi minta tolong, menunggu doa bacaan dari keluarganya yang masih hidup. Ya. Ketika kita baca tahlil, baca yasin, kemudian kita katakan ausilillahu matawafat dzalika minajrihim, ya Allah kirimkan pahala ini kepada mereka yang dalam kubur, yang tafi'u bihi. Uang yang dalam kubur itu dapat manfaat. Bahkan imam mereka yang dalam ngomong ini, Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu imam besar, menjadi rujukan para mereka-mereka yang terkadang katakan kita bid'ah. Imamnya dari ngomong apa dia dalam fatwanya? Man halala, siapa yang bertahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal, yang tafi'u bihi. Orang yang meninggal dapat manfaat. Imamnya mengatakan boleh, pada pengikutnya tidak boleh. Jadi kalau nak bilang secara keseluruhan, nah inilah yang kadang bingung gitu. Giliran yang sama sepakat dengan mereka diambil pendapat imamnya. Tapi kalau yang beda diterjamkan imamnya lebih.
Nah ini kita ambil dalam ilmiah. Nah ini biasa sudah dalam masyarakat. Jadi kita tahu akarnya kenapa mereka itu kadang-kadang mudah membid'ahkan. Setiap yang dekat di zaman Nabi katanya bid'ah, salah dalam pemahaman secara istilah bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan setiap yang dekat di zaman Nabi. Kalau dekat di zaman Nabi bid'ah, bukan mereka juga bid'ah. Karena bukannya dekat di zaman Nabi. Tapi setiap yang bid'ah itu adalah yang dibuat baru dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau dia tidak bertentangan, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita tutup dengan doa setelah salat isyraq, pahalanya seperti haji dan umrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salama. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.